Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mendengar suara saya? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya, sudah terdengar dengan jelas. Ya, seperti biasa, kendala pada perkuliahan daring ya. Saya sudah menyiapkannya sejak pukul 8. Tapi untuk masuk ke WhatsApp web-nya itu mau saya kopikan linknya itu mungkin karena sinyal ya, harus menunggu sinyal yang bagus gitu. Jadi tapi tidak masalah, masih ada waktu. Tentang apa ya materi selanjutnya, kalimat ya, kalimat belum selesai ya. Jenis-jenis kalimat. Nah, sebentar. Minggu lalu sampai pada kalimat. Sampai pada kalimat. Jenis-jenis kalimat. Nah, sebentar ditunggu. Nah, jenis-jenis kalimat berdasarkan ciri-cirinya. 1, ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal berdiri hanya mempunyai satu klausa saja. Kemudian kalimat jadi kalimat tunggal itu kalimat yang hanya memiliki satu klausa saja. Contohnya kalimat tunggal yang terdapat pada kalimat majemuk ya itu terdapat lebih dari satu subjek. Kemudian contohnya bisa dilihat pada 1A, contoh 1A, Manohara menangis. Contoh B, adik bungsu Tini pergi bersama kakakku. Jenis kalimat yang kedua berdasarkan ciri-cirinya adalah kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini cirinya terdiri dari dua klausa atau lebih. Contohnya bisa Anda baca pada layar. Wah, ini internetnya tidak stabil ini. Contoh pada 2A, Manohara menangis, lalu ibu menghiburnya. Nah, di sini ada lalu, kata lalu ini namanya adalah konjungsi atau kata hubung. Kemudian contoh yang 2B, dia datang ketika kami makan. Nah, di sini adalah konjungsinya. Kemudian dari kalimat majemuk itu dapat dibedakan menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk setara itu disebut juga dengan kalimat majemuk koordinatif. Kalimat majemuk koordinatif itu apa? Nah, jadi hubungan antar klausanya itu bersifat setara ya.
koordinatif. Contohnya seperti apa kalau setara itu? Nah, ditandai dengan kata penghubung atau konjungsi itu yang setara. Bisa lalu, iya, dan. Nah, contoh yang ada di 3A, Manohara menangis, lalu ibu menghiburnya. Kemudian contoh yang 3B, ibu sudah menghiburnya, tetapi ia tetap menangis. Kemudian kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Nah, jadi hubungan antar klausanya itu bersifat tidak setara atau bertingkat. Ini ditandai dengan konjungsi menandakan sebab akibat biasanya untuk bertingkat ini. Contoh 4A, Manohara menangis karena suaminya memukulnya. Kemudian contoh yang keempat B, ibu mengatakan lelaki itu memang jahat. Kemudian jenis kalimat lain berdasarkan ciri-cirinya adalah kalimat berita atau dinamakan dengan kalimat deklaratif. Nah, kalimat berita ini isinya berupa berita atau pemberitahuan. Nah, ini sudah saya sampaikan ya, jadi harus bisa membedakan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Nah, untuk kalimat berita pada bahasa lisan ini ditandai oleh adanya intonasi akhir naik atau turun ya. Nah, suara saya menggema ini. Agak getar. Nah, iya, sebentar. Karena volumenya terlalu keras volume laptopnya. Kemudian di dalam bahasa tulis, kok tidak mau muncul ini volumenya. Dalam bahasa tulis ditandai dengan adanya tanda baca. Nah, contohnya kalimat berita pada bahasa tulis ya. Anda bisa membacanya pada layar, kemudian bisa mendengarkan bahasa lisan dari contoh itu, dari penjelasan saya. Contoh pada 5A, Pak Dandan gemar menonton sinetron. Anda bisa merasakan ya adanya intonasi akhir turun pada kalimat berita tersebut. Kemudian 5B, tak ada yang bisa mencegahnya, atau Anda bisa menemukan contoh lain yang bervariatif. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya bercirikan kalimat yang mengungkapkan pertanyaan. Nah, untuk
kalimat tanya ini dalam bahasa lisan ditandai oleh adanya hikya. Kalau kalimat berita, intonasi akhir turun. Nah, dalam bahasa tulis, kalimat tanya itu ditandai dengan tanda baca tanya pada akhir kalimat. Nah, misalnya, pada contoh kapan dia datang, contoh yang B, sudah makan. Jadi meskipun ini hanya 2 kata, tetapi ini mewakili unsur kalimat di mana ditandai dengan adanya tanda baca. Maka dari contoh A dan B ini bisa dinamakan dengan kalimat. Begitu. Untuk membuat kalimat tanya itu mudah sebetulnya ya. Menandai apakah itu kalimat tanya atau bukan. Bisa diawali dengan kata pembuka 5W 1H. Nah, apa saja 5W 1H itu? 5W 1H saya singkat menjadi adik samba. Apa itu adik samba? Ya, hanya ini sebagai apakah, D-nya ini di manakah, K-nya ini kapan atau kapankah, S-nya ini siapa atau siapakah, M-nya ini mewakili mengapa, kemudian B-nya ini bagaimana. Itu untuk menulis kalimat tanya ya. Ini mudah diingat 5W 1H atau adik samba. Gitu. Dan jangan lupa harus membubuhkan tanda baca tanya. Tanpa diakhiri dengan tanda baca tanya, namanya bukan kalimat. Kemudian, dari kalimat tanya itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu kalimat tanya biasa dan kalimat tanya retoris. Apa itu kalimat tanya retoris? Kalau kalimat tanya biasa, kita sudah bisa menangkapnya ya. Ya, kalimat tanya. Tapi kalau kalimat tanya retoris, apa itu? Retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi, kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban karena penanya itu, karena jawaban itu sudah diketahui oleh pembicara maupun lawan bicara. Gitu. Contohnya apa? Kalimat tanya biasa ya. Contoh bisa Anda baca di layar, yaitu sinetron apa yang beliau sukai? Maka di sini harus ada jawabannya, yaitu sinetron apa saja yang tayang pada televisi apa misalnya ya. Kamu sudah makan? Nah, ini kan membutuhkan jawaban. Kalimat tanya retoris. Nah, ini kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi pembicara dan lawan bicara itu sudah mengetahui jawabannya. Contohnya, ya yang pembicara dan lawan bicara sudah tahu jawabannya adalah, ini misalnya ya, saya buatkan contoh, tidakkah kita ingin hidup bahagia? Tentu di sini semua orang pasti ingin hidup bahagia. Contoh yang contoh yang kedua, siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Tentu jawabannya adalah semua orang tentu ingin masuk surga. Kemudian kalimat perintah atau imperatif. Kalimat
yang berciri mengungkapkan perintah, baik perintah itu lembut atau sopan, biasa, keras atau kasar, ajakan, harapan, dan larangan. Pada bahasa lisan bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai intonasi naik yang disertai tekanan yang lebih kuat. Jadi, kuat tidaknya tekanan pada intonasi akhir itu menunjukkan lembut atau kasarnya perintah. Dalam bahasa tulis, kalimat ini ditandai adanya tanda baca seru, kecuali pada kalimat perintah yang lembut atau sopan. Ternyata ada ya kalimat perintah itu yang lembut atau sopan tanpa dituliskan dengan tanda baca seru. Ada. Kita lihat makna kalimat tersebut. Pada contoh A, datanglah kemari. Nah, ini kalimat perintah apa? Biasa, keras, atau ajakan atau harapan. Pada contoh itu berisi kalimat perintah biasa ya. Datanglah kemari. Kemudian yang B, saya harap saudara bisa datang tepat waktu. Nah, jadi ini adalah kalimat perintah yang lembut atau sopan ya. Jadi tidak perlu dituliskan dengan tanda baca seru. Ini kok kadang-kadang di Word itu muncul seperti coretan begitu apa ya Mas Andi ya? Apa, Bu? Biasanya di Word itu sering saya jumpai ketika saya share screen, Word itu seperti menggambar itu loh Mas. Kursor yang ditarik seperti gambar itu apa ya Mas Andi ya? Oh, itu apa? Di sini kan ada di sebelah kiri ada kayak gambar pulpen itu tuh, Bu. Tapi saya Nah, mungkin tidak. dari salah satu itu. Tapi saya tidak. Oh, yang ini ya. Tapi saya tidak pernah mengeklik annotate ini. Iya, tapi dari salah satu kita itu kalau ngeklik bisa, Bu. Contoh ini ya, Bu ya. Oh, begitu. Jadi Ya, contoh ini ya, Bu ya. dari peserta ya. Ya, itu juga bisa, Bu. Contoh ini bisa. Contoh ini ya, Bu ya. Ya, contoh. Nomor 10. Ada kan, Bu? Ya, mana belum ada. Oh iya, sudah. Oh, begitu ya. Kayak gitu. Oh. Iya. Mungkin dari peserta ya. Atau maksudnya apa, ingin bertanya atau apa saya. Nah, kalimat perintah ini dapat dibedakan menjadi kalimat perintah biasa, kalimat perintah. Ini kalimat perintah. Kalimat perintah halus, kalimat permohonan, kalimat ajakan, kalimat larangan, dan kalimat pembiaran. Kalimat perintah biasa. Kalimat perintah yang berciri berisi perintah untuk melakukan sesuatu secara langsung. Contohnya adalah, datanglah kemari. Kursornya kok tidak. Kemudian, keluar masuk nih. Pergi. Kalimat perintah biasa. Kalimat perintah halus.
Kalimat perintah yang berciri perintah yang disampaikan dalam bentuk permintaan atau persilaan. Contohnya, cobalah kamu ke sana. Kalimat permohonan. Sebentar, ada kendala teknis. Kalimat permohonan, kalimat yang berciri perintah yang disampaikan dalam bentuk permohonan. Contohnya, saya mohon Bapak berkenan datang kemari. Dan masih ada contoh lainnya yang bervariatif. Kemudian kalimat ajakan, isinya berciri ya, kalimat ajakan ini berciri perintah yang disajikan dalam bentuk ajakan. Ayo misalnya ya, ayo datang kemari, mari kita bantu dia. Kalimat larangan, kalimat yang berciri isinya berupa perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kemudian kalimat perintah pembiaran. Apa itu kalimat perintah pembiaran? Kalimat yang berciri isinya berupa perintah untuk membiarkan dilakukannya sesuatu oleh pembicara. Contohnya, sambil dibaca ya, koreksi ada tulisan yang salah, dan kita turunkan. Izinkan saya datang ke sana. Contoh yang 15B, perkenankan saya menjamu saudara. Kalimat yang ke-16 adalah kalimat seruan atau eksklamatif. Kalimat seruan ini kalimat yang berciri mengungkapkan seruan atau perasaan. Kalimat ini ditandai adanya kata penunjuk yang berupa ungkapan rasa, misalnya ya. Amboy, alangkah, betapa, bukan main, luar biasa. Dalam bahasa tulis, kalimat ini diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya yang ke-16B, alangkah cantiknya gadis itu. Contoh yang 16B, bukan main cantiknya gadis itu. Contoh yang C, luar biasa cantiknya. Jenis kalimat yang ke-17 ada kalimat lengkap atau kalimat mayor. Jadi cirinya yang namanya kalimat lengkap ya dilihat dari fungsi sintaksis di dalam kalimat itu. Memiliki subjek dan predikat. Contohnya 17A, Prapti pergi. Prapti ini sebagai subjek, kemudian pergi sebagai predikat. Kalimat lengkap. Berarti antonim dari kalimat lengkap ya. Jadi bisa terdiri atas subjek saja atau predikat saja. Tadi saya katakan bahwa yang dinamakan dengan kalimat itu hierarkinya adalah untaian kata berstruktur yang memiliki makna dan diakhiri dengan intonasi akhir. Ya. Meskipun hanya berupa subjek saja atau predikat saja, kalau itu mewakili kalimat, ya tetap dinamakan kalimat.
dibuktikan dengan adanya satu unsur kalimat, kemudian diakhiri dengan tanda baca tanya. Maka ini sudah mewakili kalimat ya. Kemudian bisa disebut itu sebagai kalimat tak lengkap atau kalimat minor gitu. Jadi ada beraneka ragam tentang jenis kalimat. Ini sebatas penambahan materi ya. Sebetulnya ya intinya itu adalah saya mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana menulis atau menyusun kalimat itu dengan efektif ya. Jadi yang dinamakan dengan kalimat efektif. Namun ini saya berikan kepada mahasiswa untuk menambah wawasan mahasiswa tentang jenis-jenis kalimat begitu. Berikutnya adalah urutannya ya, urutan fungsi sintaksis di dalam kalimat itu. Contoh, kami gembira. Kemudian B, yang mengendarai motor itu kakakku. Jenis yang ke-20 adalah kalimat inversi atau susun balik. Kalimat inversi ya predikat. Contohnya, ada ular di rumahku. Kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang berdiri predikatnya berupa nomina atau frasa nominal. Kemudian kalimat verbal. Kalimat verbal ini berdiri predikatnya berjenis verbal atau kata kerja. Apa saja kata kerja itu? Menulis, membaca, memakan, bermain. Contohnya, kakek bermain sepak bola. B, nenek menari yapong. Dan kalimat adjektifal. Kalimat adjektifal predikatnya berupa adjektiva. Ayahku gemuk. Sifatnya, adjektif itu sifat. Acaranya menarik. Ibuku cerdas sekali. Kemudian yang ke-24 adalah kalimat numeral. Nah, numeral ini predikatnya numeralia ya. Numerik. Contoh, istrinya 5. Dan contoh yang ke-B, kebutuhanku sangat banyak. Jenis kalimat yang ke-25, kalimat preposisional. Apa itu kalimat preposisional? Kita lihat pada kata preposisi ya, preposisi, kata depan. Maka kalimat ini adalah predikatnya berupa kata depan ya. Kakak ke Jepang. Nah, ini kan ke Jepang. Ini bisa menjadi predikat. Kemudian yang ke-26 adalah kalimat transitif. Kalimat tak transitif berdiri tidak membutuhkan adanya objek maupun pelengkap. Contoh, adikku lahir. Kemudian kalimat eka transitif. Eka transitif ini membutuhkan adanya objek.
Aku menangkap lalat. Kemudian kalimat dwitransitif. Kalimat dwitransitif, kalimat yang membutuhkan adanya objek dan pelengkap. Contoh, paman membelikan adik sepatu baru. Jenis kalimat yang ke-29 adalah kalimat aktif. Kalimat aktif itu apa? Ya, kalimat yang berdiri, subjeknya memiliki niat untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana yang disebut dalam predikat. Jadi, predikatnya atau dengan kata lain, predikatnya melakukan pekerjaan. Contoh, pemuda itu melamar pacarnya. Kemudian kalimat pasif. Kalimat pasif itu subjeknya tidak memiliki niat untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh, dibalik saja dari contoh ini, gadis itu dilamar pacarnya. Kemudian kalimat inti. Kalimat inti itu bercirikan A hanya memiliki unsur subjek dan predikat. Kemudian yang B, strukturnya normal, yaitu subjek mendahului predikat. Jadi subjek, predikat, objek kan biasanya begitu ya, sintaksis di dalam kalimat. Kemudian yang C adalah terdiri atas dua kata. Kemudian yang D, intonasinya netral sehingga berupa kalimat berita. Bisa dilihat pada contoh A. Rita menangis. Kemudian jenis kalimat yang ke-32 adalah kalimat transformasi. Kalimat transformasi itu memiliki ciri memiliki unsur subjek saja atau predikat saja. Struktur inversi. Dan yang C, intonasinya tidak netral sehingga berupa kalimat tanya. Kemudian ciri yang keempat atau D adalah jumlah kata pembentuknya lebih dari 2. Contohnya adalah Nita menangis. Nita sedang menangis. Nah, kemudian kesalahan di dalam kalimat. Oh, ternyata kalimat yang kita tuliskan, kalimat yang kita ucapkan, itu terdapat kesalahan yang tidak kita sadari ya dari segi bahasaan. Nah, di situ sudah ada contoh kalimat yang salah, kemudian cara membetulkannya, atau alternatif pembetulannya, itu bagaimana, kemudian nanti bisa dijadikan sebagai acuan ketika membetulkan kalimat. Ya. Contoh kalimat yang salah satu, saya sudah beritahukan bahwa, dan seterusnya. Nah,
ini kan kalau dilihat dari jenis kalimat, fungsi sintaksis dalam kalimat, saya sudah beritahukan bahwa kalau ini berupa kalimat apa tadi? Pemberitahuan, berita, maka ini harus diubah menjadi saya sudah memberitahukan bahwa apa dan seterusnya. Begitu. Atau kesalahan kalimat itu adanya pengaruh dari penggunaan bahasa daerah misalnya. Siapa yang dapat membuat contoh terpengaruh oleh bahasa daerah? Nah, misalnya adalah tugas saya dikumpulin atau tugas saya ditulisin oleh teman. Nah, itu kan tidak benar ya. Ditulisin, maka harus diubah. Tugas saya dituliskan oleh teman. Baik, saya cukupkan sampai pada kesalahan kalimat.